Bayangin deh lagi road trip di Islandia, tiba-tiba jalanan macet parah. Bukan karena mobil, tapi karena ribuan domba. With the sheep, I always go like, or like push, push. Ini perjalanan kita ke Iceland. Iceland. Hai, aku Arista dan ini adalah episode kedua dari perjalanan 7 hari keliling Islandia bareng keluarga pakai camper van. Episode ini full petualangan, mulai dari camping site pertama kita, explore Golden Circle, lihat geysir menyembur, air terjun raksasa Gullfoss, sampai pengalaman langka ketemu tradisi Islandia yang cuma terjadi setahun sekali. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Selamat pagi, itu ada Owen. Sekarang kita baru bangun di camper van, jadi ini hari pertama kita. Yang tadi malam tuh kayak bener-bener chaotic banget karena kita nyampe sini tuh jam berapa? 10? Jam 9, jadi kita harus build up tenda, terus camper van-nya juga yang ternyata nggak gampang. Karena baru pertama juga. Iya, agak kayaknya kita bakal bingung. pro deh beberapa hari ke depan. Gimana tidurnya Pak Bos? Gimana? Jadi kita itu nginep di Reykjavik Eco Camping Site yang harganya itu sekitar 190.000 per orangnya, dan bayi itu gratis ya gengs. Tempatnya itu lengkap banget, nanti bakal aku tunjukin detailnya. Tapi sekarang saatnya ritual pagi, mandi dulu gengs biar nggak kumel-kumel banget. Ini kayak tempat mandinya, beda gantungannya, terus ini. Ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di camping site di Reykjavik. Menurut gue sih kayak camping site-nya tuh kayak bagus banget dan bersih. Ada beberapa tips yang lo harus tahu kalau misalnya lo pada mau berencana pergi ke Iceland dengan camper van. Pertama yaitu jangan beli barang-barang makanan sepenuhnya. Jadi kadang kalau misalnya kalian baru datang dan pergi ke camping site kayak gini tuh banyak yang ketinggalan gitu. Kalau ini tuh kayak banyak yang mereka udah pulang, terus mereka kayak udah nggak mau bawa lagi, jadi makanya mereka tinggal. Jadi kalian boleh pakai, boleh ambil juga, tapi seperlunya aja, nggak semuanya. Jadi kalian nggak perlu beli barang-barang utama kayak minyak, garam, dan sebagainya dari supermarket. Jadi cukup ambil beberapa dari orang-orang dan well you save money. Ini tempat ngasonya, jadi kayak bagus banget kan? Halo, nah sekarang gue lagi ngaso dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian seperti apa sih toilet dan kamar mandi di sini. Ya, jadi ini kayak gede banget dan menurut gue camping site itu kayak bagus dan bersih banget teman-teman. Nah di sini tuh kayak ada buat perempuan dan ada buat laki-laki. Let's go. Nah, dan keren ya, di sini tuh kayak ada air panas dan air dingin, dan itu tuh kayak semuanya natural dari geothermal kayak gitu. Nah ini kayak toiletnya dan kamar mandi. Kalau menurut gue sih lumayan bersih kalau buat camping site gitu. Jadi kayaknya semua orang tuh kayak pada memperhatikan kebersihan, menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Ini tempat shower. Jadi kayak ada tempat gantinya dan juga ada showernya. Jadi kalau misalnya kalian mau make up, kayaknya kayak ketinggalan gitu. Sudah deh, selesai. Ini adalah keadaan camping kita. Jadi ini Ignis kemarin tidur di sini dan gue, Owen, sama Krista tidur di mobil Pikicu. Tuh Owen tuh. Owen baru kelar netting, sekarang gue mau kasih makan dia dulu. Sekarang kita kayak mau rapi-rapi karena kita bakal pergi ke Golden Circle untuk jalan-jalan di hari pertama full day. Ikutin kita.
Jujur ya, pemandangan selama road trip di Islandia tuh bikin speechless. Kayak setiap belokan tuh postcard banget, gengs. Kadang kamera aja tuh gak sanggup nangkep keindahannya, atau mungkin akunya aja yang kurang jago. Haha. Enaknya bawa mobil sendiri itu ya gini, bisa asal berhenti kalau nemu spot cakep kayak gini. Ada viewpoint. Kita lagi ada di di pinggir jalan sebenarnya teman-teman. Ini suasana pinggir jalan di Iceland. Jadi kalau enaknya road trip itu kalian bisa berhenti di mana aja, kapan aja untuk lihat pemandangan yang indah. Kita liatin ya pemandangan yang indah yang sedang kita lihat ke kalian semua. Looks good yang ini. Ini tuh sebenarnya udah bagian dari Thingvellir National Park, teman-teman. Waktunya untuk melanjutkan perjalanan kita. Syukurnya setelah perjalanan Owen itu langsung tidur, jadi bisa ngisi energi dulu biar pas sampai di tempat tujuan dia happy bukan cranky. Oke, tujuan pertama kita itu adalah geysir. Tahu nggak sih kalau kata geysir yang kita kenal di seluruh dunia itu asalnya dari sini loh. Kita di mana nih? Apa ya namanya ya bacanya? Geysir? Iya. Jadi ini hari kedua dan hari ini kita akan mengelilingi not Iceland tapi kayak Golden Circle-nya Islandia, di mana kita akan pergi ke 3 tempat. Yang pertama kita pergi ke Geyser, di situ ke Gullfoss air terjun, dan mungkin kita akan ke Thingvellir National Park. Tapi lihat juga kayak waktu kayak gimana, terus kesiapan kita juga karena kita bawa bayi, jadi kita pikirin sih. Ya. Ini nggak sama ini juga. Jadi benar-benar kayak harus pakai baju yang benar kalau mau pergi ke Geyser. Dulu geysir bisa menyembur sampai 70 meter ke udara, tapi sekarang aktivitasnya itu berkurang karena gempa bumi. Tapi tenang, di sebelahnya itu ada Strokkur, geysir yang masih aktif dan nyembur tiap 5-10 menit. Jadi siapin kamera kalau ke sini. Ingat, ini adalah salah satu atraksi paling unik di Islandia. Tadi udah lihat kan gimana geysirnya. Jadi geysirnya tuh kayak muncul setiap 5-10 menitan gitu, jadi kalian harus sabar. Tapi kita kayak nggak mau terlalu lama di situ, jadi kayak di sini. We got some pictures, some videos, and I think it's quite cool. We don't have videos ourselves, but it's fine. Sebelum lanjut ke Gullfoss, kita isi perut dulu biar punya tenaga untuk jalan dan menikmati keindahan Islandia. Nah, Gullfoss itu artinya air terjun emas. Sekarang kita lagi jalan menuju aneh ya. Terjunnya itu bukan dari atas tapi dari bawah. Nggak dari bawah sih, soalnya kayak di bawah gitu, jadi agak unik gitu ya. Katanya sih itu kayak air terjun terindah di Iceland. Kita lihat apa air terjunnya sambil menunggu untuk tidur karena dia udah mewah banget. Biasanya kalau cuacanya cerah dan matahari menyinari percikan airnya, bakal muncul tuh pelangi yang bikin pemandangannya super magical. Sayangnya waktu itu cuacanya lagi kurang bersahabat, tapi tetap ini salah satu air terjun yang paling megah yang pernah aku lihat. What do you think about the Gullfoss? Very cool. Yeah. Yeah, it's really weird somehow because it's not above us, right? Yeah, it's a waterfall below. Which is quite unique. So, Owen kayaknya harusnya sudah tidur ya, nggak tahu deh. Di sini tuh kayak anginnya parah banget tuh. Nah, karena hujan mulai turun dan badan udah mulai capek, kita memutuskan skip Thingvellir National Park. Lupa bawa makanan kalau misalnya lagi traveling sama kucing. Karena mereka sangat kelaparan guys, serius. Dan ini dia nih highlight hari ini. Tiba-tiba jalanan macet parah, tapi bukan karena mobil, melainkan karena domba. Dan ini tuh banyak banget. Look at the traffic jam. I think we are lucky, you know, to see this.
Aku tuh iseng turun dari mobil, ninggalin Ignis, Krista, dan Owen di dalam, dan aku bersyukur banget aku turun, soalnya aku ketemu langsung tradisi langka namanya Rettir. Nah, pas jalan aku sempat ngobrol sama cewek Islandia yang super ramah. So what's happening today? So, here in Iceland, we have what's called Réttir, which happens in every September every year, where we get the sheep from the highlands. There's a specific people that do get them. And then they collect them and we bring them to like collecting what's called réttir. Yeah. And then we have to separate them to their farms. So there are sheep that have the number 989, which belongs to this farm. Okay. And then there's another one's like 3289 that belongs to that farm. So we have to collect them because we let them go on the wild over the summer, and then we have to get them in September before the winter happens. And then we get them, bring them home, and then in April or in February we let them out. Oh. This happens then. This is like because then because in April we shave their fur, make lopapeysa, and then we make them go wild, and then we get them back. Thanks. It's called redneck. I can see on the shirt. This is our farm right over there. Oh, there is your farm. This is our farm. How many cows you have? We have probably like 60 cows, something like that. That's and then a lot. we have also horses. We have dogs and cats. We actually have a cat that's called Grandma Cat and Mama Cat. Are they old? They're pretty old, yeah. Always, they never stop. You keep us kids, man. Oh, this is amazing. Oh, really happy that you share the event. Tradisi ini cuma terjadi setahun sekali antara awal September sampai pertengahan September. How many sheep are there? About 5,000 maybe. 5,000? That is a lot. Rettir adalah tradisi tahunan pengiringan domba di Islandia. Setelah musim panas, ribuan domba yang tadinya dilepas untuk bebas merumput di pegunungan digiring pulang ke peternakan. So there's 3 farms altogether. Yeah? And we're all like just related, of course. But there's always like specific, like we have cows and horses. Then there's another farm that has like cows, horses, and chickens, and some sheep. And then there's another one that has only sheep, horses, and cows. But we're all like cousins. We all share the land, and then we like blah blah blah. The funny thing is, there's always like specific calls for like sheep, horses, cows, and everything. For example, with the sheep, I always go like, or like, hush, hush. But when it comes to horses, I always go, gib, gibba, 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 gib, woo, 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 woo. So this is your language? It's kind of like a language. It's kind of like, what do you call it, like a cat? Yeah. We go like, kss, kss, kss. Ah. But then they're like in, I don't know, America, they go like, kitty, kitty, or I don't know how it goes. But there's always like specific calls in every language, in like every land, if you think about it. I can make video of you. I feel like it's on my ass now. Semua warga turun tangan dari peternak, keluarga sampai relawan. Tahu nggak sih kalau jumlah domba di Islandia itu 3 kali lebih banyak dari jumlah penduduknya? Makanya nggak heran kalau sering banget ketemu domba di pinggir jalan. Momen ini tuh benar-benar nggak direncanain, tapi justru jadi salah satu pengalaman paling mengesankan dari trip ini. Gue juga nggak sengaja ketemu orang Israel yang udah 15 kali kesini dan pernah tinggal di Belanda. And they're going there. So what we have seen today? Oh my god, we have seen the most amazing experience called Rettir, which is the collecting of all the sheep from the highlands during the winter that they set them free to the lowlands. They are now all collecting them. And you're going to kind of like spirit them to their owner. Exactly. And then you will And just then eat them. shave them. And then eat them. Yeah. So Until next summer. yeah. Thanks for watching. Bye. Bye-bye. Setelah hari super panjang, kita akhirnya meluncur ke camping site kedua buat istirahat. Terima kasih ya udah ngikutin episode ini dari awal sampai akhir. Di episode selanjutnya, kita bakal lanjut ke Waterfall Edition
di mana kita akan explore air terjun ikonik lainnya di selatan Islandia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Like and subscribe and follow. Yeah, hashtag.